Kalian yang luar biasa. Sukseskan Bian. Momen penting untuk melindungi anak-anak Indonesia dari penyakit berbahaya dan dapat dicegah dengan imunisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan podcast hari ini. Nah, kali ini kita akan tanya jawab atau Q&A seputar Bian. Di sini saya ditemani dengan Ibu atau PJ pemegang imunisasi Puskesmas Nagrek yang bernama Teh Ica. Oke Teh, kita mulai aja ya seputar pertanyaannya. Yang pertama, Bian itu apa sih Teh? Jadi Bian itu mungkin udah pada tahu ya, kalau lihat di iklan di TV udah ada Bian, iklannya pakai Superman. Bian itu ada bulan imunisasi anak nasional. Nanti di situ ada beberapa vaksin yang kita berikan ke semua anak, terutama di usia 9 sampai 59 bulan. Terutama vaksin campak, terus dan juga beberapa vaksin kejar kayak imunisasi DPT yang belum, terus polio mungkin yang belum gitu ya, sama IPV. Jadi kalau misalkan belum bisa dikejar, kan kemarin-kemarin kita pandemi tuh ada beberapa kegiatan kita berhenti nggak vaksin kan kemarin. Nah sekarang saatnya untuk mengejar ketertinggalan. Oh iya, berarti sasarannya mulai dari usia berapa Teh? 9 sampai 59 bulan. 9 ya Teh ya? Nah lalu kapan sih Teh dilaksanakan Bian itu? Nah dilaksanakannya di bulan Agustus ya, serentak di bulan Agustus semuanya, terutama di Jawa dan terutama di Kabupaten Bandung khususnya. Di bulan Agustus nanti pelaksanaannya di Posyandu. Di Posyandu ya, di bulan Agustus ya Teh ya. Sebelumnya mungkin udah pelaksanaan mungkin ya di daerah lain ya Teh ya? Ya, udah pelaksanaan di daerah lain. Kalau misalkan di sini para moms gitu bertanya-tanya, ini Bian apakah semua serentak? Serentak sebetulnya, cuman yang pertama udah dimulai dulu di kayak Kalimantan, Aceh itu udah mulai duluan di bulan Mei. Nah kita mulainya di bulan Agustus. Pelaksanaannya di Posyandu ya Teh ya? Ya, pelaksanaannya di Posyandu. Jadi datang aja ke Posyandu dan gratis. Betul. Lalu untuk anak yang sudah di Bian, apakah ada manfaat atau kenapa sih harus di Bian gitu? Apa ada manfaatnya buat anak tersebut? Ya, kenapa harus Bian? Seperti kita tahu ya, imunisasi itu kan untuk melindungi anak dari berbagai macam penyakit. Dan mungkin juga para moms di sini ketinggalan beberapa vaksin kemarin, misalnya pada 2 tahun kemarin sih, terutama pas pandemi, DPT-nya ketinggalan, polionya ketinggalan, IPV-nya ketinggalan. Nah ini saatnya untuk mengejar ketertinggalan itu gitu. Soalnya kan kalau misalkan anak ketinggalan di DPT, berarti DPT itu kan mencegah imunisasi, maksudnya mencegah penyakit seperti difteri, pertusis, tetanus ya, difteri, pertusis batuk kerjaan juga sama tetanus ya, terus polio juga, lumpuh layu, itu makanya kejar sekarang gitu. Berarti bisa ya Teh ya, jangan khawatir ya kepada bunda-bunda yang terlewat anaknya imunisasi, bisa dilaksanakan di Agustus mendatang ya. Nah lalu yang melakukan Bian atau penyuntikannya siapa sih Teh biasanya? Nah itu dilakukan oleh para bidan, bisa juga perawat, dan mungkin ada dokter juga yang nanti nyuntik gitu. Intinya petugas medis yang berwenang ya Teh ya? Yang petugas medis. Ya tenang ya, bukan mamang cilok. Lalu gimana nih Teh, misalnya ada anak yang baru saja imunisasi COVID. Nah apakah dia bisa mendapatkan imunisasi campak rubella apa bagaimana ya itu? Kalau ada kasus seperti itu? Bisa sih dijarakin 2 minggu ya, tapi sebetulnya untuk Kabupaten Bandung kan ini sasarannya 9 sampai 59 bulan. Jadi belum dapat imunisasi COVID. Jadi tetap bisa langsung sih kalau ini. Ya siap.
Nah, kalau anaknya misalnya mau datang nih ke posyandu, tapi kebetulan dia sakit nih teh, gimana? Apakah tetap bisa melaksanakan bian? Apa bagaimana ya? Datang dulu aja ya bunda-bunda ke posyandu, jadi jangan dari rumah tuh ada anaknya sakit gitu atau gimana, tapi datang aja dulu, nanti kan kita periksa, jadi nggak suntik teh nggak langsung ini ada anak nih sasaran biam, pokoknya suntik nggak kayak gitu, tapi kan diperiksa dulu, kalau memang sakit ya kita tunda gitu, tapi kalau misalkan masih bisa divaksin ya divaksin aja. Nah, lalu apa sih yang perlu orang tua lakukan setelah anaknya disuntik nih mendapatkan vaksin di bian tersebut? Apa yang harus dilakukan si orang tua tersebut? Ya, jadi sebetulnya bukan hanya di bian ya, tapi di tiap imunisasi orang tua harus lebih aware, diperhatikan, karena biasanya anak setelah imunisasi itu lebih agak rewel sedikit, agak cranky ya dikit. Kalau misalkan sakit di bagian penyuntikan bisa dikompres pakai air hangat. Terus kalau misalkan ada demam bisa diberikan paracetamol, atau mungkin bisa lapor dulu nih sama bidan desanya, sama petugas. Misalkan kalau nggak punya nomor bidan desa boleh lapor ke kader gitu kan, nanti kader meneruskan ke bidan desa. Selanjutnya nih follow up-nya harus gimana kan, misalnya kalau demam kan nanti sama bidan desanya dikasih obat, atau amit-amitnya kalau ada sesuatu hal yang lain bisa dirujuk gitu nanti. Tapi yang jelas mah harus lapor, jadi jangan jangan dimakan sendiri gitu. Aduh ini anaknya habis imunisasi kayak gini tapi ibu nggak lapor, terus nanti tiba-tiba menyebar yang aneh-aneh gitu kan, itu berita hoax jadinya nanti berita hoax gitu. Tetap laporannya ke kader, ke bidan desa gitu. Itu juga berlaku ya kalau misalnya anaknya hanya demam-demam dikit juga tetap ya teh ya? Ya, anaknya demam-demam dikit juga kalau bisa mah tetap lapor. Takutnya emang kenapa-kenapa gitu kan. Nah, apakah bian ini berbayar gak sih teh sebenarnya? Nah, tadi sebetulnya udah disebut ya di awal ya. Bian ini adalah gratis. Nah, maksudnya tuh kapan lagi gitu, kalaupun ke puskesmas kan kadang bayar karcis gitu kan, ngantri ya ngantri, ayo datang ke posyandu. Ini tanya ya petugas nakesnya yang datang ke posyandu langsung gitu ke posyandu sekarang, diimunisasi sekarang bareng-bareng sama semuanya dan gratis tanpa pungut biaya sepeser pun. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir ya teh ya. Nah, jadi apa saja sih yang perlu dipersiapkan ibu atau orang tua sebelum membawa anaknya untuk di bian? Mungkin ada tips atau ada apa gitu syarat-syarat yang harus dibawa mungkin buat pelaksanaan bian? Pertama adalah siapkan anaknya ya ibu ya. Iya dong. Siapkan anaknya, siapkan sasaran utamanya. Bawa anaknya ke posyandu dengan membawa buku KIA atau buku PING atau catatan vaksin, catatan kesehatan anak. Kan kadang ada yang divaksin di dokter itu dikasih buku bukan buku PING ya, selembaran gitu ya teh ya, kayak buku catatan kesehatan anak khusus gitu. Nah, itu dibawa. Terus jangan lupa juga bawa fotokopi kakak, karena nanti buat lihat nomor NIK dan penyamaan identitas lah intinya gitu. Berarti nanti diinputkan ya teh ya datanya ya? Datanya nanti diinputkan. Pokoknya jangan lupa bawa anaknya, bawa kakak, sama bawa buku KIA-nya. Nah, mungkin cukup jelas ya ibu-ibu semua untuk segera mempersiapkan apa yang harus dibawa ketika pelaksanaan bian mendatang. Saya akhiri untuk pertanyaan seputar bian yang akan dilaksanakan di bulan Agustus. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Nanti akan ada video berlanjut di bawah ya. Mungkin ada video apa sih yang kemarin? Nanti ada video contohnya. Contoh video. Oh iya, lupa Teh Sofi. Oh iya. Nanti misalkan gini, ibu-ibu di bian itu kan ada beberapa jenis vaksin yang disuntikan ya. Ibu-ibu jangan khawatir nanti disuntikannya misalkan 3 suntikan nih di tangan, terus di kaki kiri kanan, itu nggak apa-apa ya ibu-ibu. Bahkan sekarang aja kan anak bayi disuntiknya itu double suntikannya di kiri kanan, misalnya DPT 1, PCV 1, itu nggak apa-apa ya. Nanti kita ada videonya. Misalnya kalau misalkan ibu-ibunya takut ini nyuntiknya gimana, itu ada nanti videonya anak yang misalkan disuntiknya 2 ganda ya kiri kanan itu seperti apa, nanti ada. Ya, siap. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel Puskesmas Nagreg ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.